Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Masya Allah. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Al-Amin yang Allah muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali bermuwajahah, bertatap wajah di dalam rangka talabul ilm, menggali sirah nabawiyah, kehidupan Nabi Muhammad SAW, yang kita berusaha untuk meneladani setiap apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam sirah nabawiyah tersebut. Semoga dengan hadirnya bapak-bapak ibu-ibu kita semua pada pagi hari ini, dikumpulkan nanti kita bersama Nabi Muhammad SAW di Jannah Firdaus. Amin ya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang Allah muliakan, insyaallah innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Jatuhnya pesawat Sriwijaya yang baru-baru ini terjadi ya, insyaallah. Memang ajal, kematian itu bisa datang kapan saja, dalam kondisi apa saja bisa terjadi. Sedang naik pesawat, sedang naik kendaraan, kereta, mobil, motor, itu bisa saja terjadi. Bahkan saat kita sedang menghadiri pengajian ini pun bisa juga terjadi. Masya Allah. Kita jadi ingat kemudian sakaratul maut, kita jadi ingat kemudian alam kubur ketika ada berita orang yang terkena musibah. Semoga saja jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini nampaknya belum ditemukan secara sempurna ya. Betul ya Bapak Ibu ya, masih bagian-bagian tertentu ya, cuma dilihat oleh nelayan ya. Memang yang sering terjadi kalau ada pesawat jatuh itu yang melihat itu nelayan. Sering itu terjadi. Karena memang nelayan ya sehari-harinya di laut. Jadi mereka udah biasa melihat pesawat jatuh di laut gitu ya. Ya semoga keluarga yang pesawatnya jatuh itu ya diberi kesabaran oleh Allah Ta'ala. Amin ya Allah. Dan kita juga terus berdoa Bapak Ibu agar musibah corona COVID ini segera berlalu ya, sehingga fitnah terhenti gitu ya. Tampaknya memang kasihan saudara kita yang terkena dampak daripada corona tersebut. Saya doa ini khususnya pengurus Masjid Al-Amin semuanya panjang umur yang penuh berkah ya. Disehatkan badan ya, lahir dan batinnya, diluaskan rezekinya, dan insya Allah keluarganya juga sakinah mawaddah warahmah dan bisa bertemu kembali nanti di yaumil qiyamah. Amin. Ya, karena pengurus Masjid Al-Amin adalah pelayan daripada umat, maka ya layak dan berhak kita doain
yang super ya, yang dahsyat tentunya. Karena tak mudah menjadi pelayan umat ya. Dengan keikhlasan, kerendahan hatian ya. Mereka mau mengurus daripada Masjid Al-Amin dan jamaahnya, Masya Allah. Dan tidak lupa juga jamaah yang tidak jadi pengurus, sama kita doain yang sama persis seperti pengurus Masjid Al-Amin ini. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Amin yang Allah muliakan, kita masuk pada bab perang Bani Mustalik ya. Saya biasanya setiap bab itu, misalnya peperangan, kita beri pelajaran atau kita ambil atau kita petik daripada pelajaran peperangan tersebut. Tampaknya pada pagi hari ini kita mungkin waktunya tak cukup, karena perang Bani Mustalik ini cukup ulasannya cukup panjang, dalam arti cukup padat ya. Sehingga pada pagi hari ini kita mencukupkan diri pada pembahasan perang Bani Mustalik. Kemudian pertemuan yang akan datang insya Allah, kalau kita masih ada umur, insya Allah baru kita masuk pada pelajaran yang dapat kita petik dari perang Bani Mustalik gitu ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli sirah kapan terjadinya perang Bani Mustalik ini. Sebagian ahli sirah mengatakan bahwa perang Bani Mustalik ini terjadi pada tahun 6 Hijriah. Sebagian lagi mengatakan, sebagian ahli sirah, bahwa perang ini terjadi pada bulan Sya'ban 5 Hijriah. Lalu dari dua pendapat ini, yang mayoritas yang mana? Yang mayoritas adalah yang berpendapat bahwa perang Bani Mustalik ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun 5 Hijriah. Karena pada tahun tersebut sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Mu'ad hidup. Kalau misalnya perang ini terjadi pada tahun 5 Hijriah, nggak mungkin. Karena Sa'ad bin Mu'ad itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau perang ini terjadi pada 6 Hijriah nggak mungkin, karena sahabat Sa'ad bin Mu'ad itu nggak mungkin hidup kembali setahun berikutnya. Jadi yang kuat pendapatnya adalah bahwa perang ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun 5 Hijriah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, apa sih yang melatar belakangi perang Bani Mustalik ini terjadi? Apa sesungguhnya? Ya, di antaranya jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW mendengar kabar bahwa Bani Mustalik mau menyerang kota Madinah. Tuh, satu. Jadi yang membuat meletusnya perang ini, karena Nabi mendapat kabar valid ya, kabarnya nggak hoax, bahwa Bani Mustalik mau menyerang kota Madinah. Pertanyaannya lagi, kenapa Bani Mustalik mau menyerang kota Madinah? Ini juga banyak jawabannya, faktornya. Sebabnya balas dendam dengan kekalahan-kekalahan pada peperangan-peperangan sebelum Bani Mustalik. Yang kedua, sebabnya juga terjadi karena spionase. Itu tuh yang mata-mata tuh, ya, mata-mata. Jadi ada mata-mata dari Bani Mustalik ini yang memata-matai kegiatan atau kepemerintahan Nabi Muhammad SAW. Tentu sekarang aja nih, jangankan zaman dulu, spionase itu kan perbuatan ini ya, jahat dan berbahaya gitu. Maka hukumannya kayak kalau di Arab Saudi, ya mata-mata itu hukumannya mati kan, pancung gitu. Maka ketika ketahuan ini mata-mata dari Bani Mustalik yang memang niatnya jahat, pengen balas dendam, pengen memang merusak daripada kaum muslimin, maka Nabi menghukum mati
yang intel atau mata-mata dari Bani Mustalik. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, makanya hati-hati kalau mata-mata ketahuan udah bahaya. Nggak boleh kan memata-matai satu negara itu, memang resikonya ada, masing-masing negara itu punya hukum, undang-undang. Nah, termasuk Nabi Muhammad SAW. Tapi yang paling besar sebenarnya adalah balas dendam aja. Karena Bani Mustalik ini dari suku Khuza'ah. Tahu nggak, suku Khuza'ah itu ada hubungan dekat banget dengan orang-orang kafir Quraisy. Ya, banyak faktor ini. Nah, itu jamaah dirahmati Allah. Ya, tapi yang paling utama sebab meletusnya perang Bani Mustalik karena Nabi dapat kabar bahwa Bani Mustalik akan menyerang kota Madinah. Maka seketika juga, nah ini nih memang Nabi SAW memang gesit ya, cepat, gerak cepat gitu. Maka langsung bersiap-siap Nabi, ya, untuk kemudian melawan, menjawab tantangan dari Bani Mustalik. Perang akhirnya berkecamuk di sebuah tempat. Nama tempatnya dekat mata air. Nama mata airnya Muraisi. Jadi perang Bani Mustalik sama dengan perang Muraisi, karena perang ini terjadi di dekat mata air yang bernama Muraisi. Jemaah yang dirahmati Allah. Nah, dalam peperangan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, Allah memberikan pertolongan kaum muslimin dan kaum muslimin menang. Dari pihak musuh Bani Mustalik banyak yang mati. Alhamdulillah, ya. Kita bersyukur kepada Allah. Peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW ini menang telak, gitu. Menang telak, alhamdulillah. Dalam peperangan ini, jamaah yang dirahmati Allah, ada orang munafik. Banyak orang munafik yang ikut perang ini. Jadi biasanya makan orang-orang munafik kalau perang-perang, dalam peperangan-peperangan agak mau datang. Tapi dalam perang ini banyak yang datang orang munafik. Dalam perang Bani Mustalik, kenapa? Bapak Ibu, karena orang munafik yakin kaum muslimin pasti menang dalam peperangan ini. Sedangkan peperangan sebelum Bani Mustalik belum tentu menang, maka dia kagak mau ikut. Nah, giliran pas perang Bani Mustalik, kaum munafikin ikut. Kenapa? Karena udah pasti menang, gitu. Nah, kalau udah pasti menang, dapat apa namanya? Ghanimah, harta rampasan perang. Jadi motivasi orang munafik ikut perang Bani Mustalik adalah karena ketamakan, kerakusan. Ya, alhamdulillah banyak ghanimah yang didapat oleh Nabi dan para sahabat. Maka setelah perang usai, Nabi membagi-bagikan ghanimah. 1/5 untuk Nabi, kemudian untuk du'afa, untuk orang-orang miskin, sedangkan 4/5 sisanya untuk prajurit. Prajurit yang berjalan kaki mendapat ghanimah 1 bagian, sedangkan prajurit yang berkuda itu mendapat 2 bagian. Begitu itu. Dan ada satu lagi ketentuan dalam syariat Islam jamaah yang dirahmati Allah. Ketika kaum muslimin membunuh musuh satu misalnya, maka apa yang ada di tubuh musuh itu haknya yang membunuh. Misalnya apa yang ada di tubuh musuh? Baju perisai ya, baju perang, pedang, ya kan? Panah mungkin. Ya, pokoknya yang ada di tubuh musuh, pakai apa, baju perangnya, pedangnya, itu jadi milik yang membunuh. Begitu tuh, namanya salam. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Itu ketentuan dalam syariat Islam. Lalu pada saat pembagian ghanimah, ini mungkin bapak-bapak ibu kaget. Apa hubungannya nih? Setelah dalam proses pembagian ghanimah, ada sahabat Nabi yang bertanya tentang hukum azl. Ada yang tahu nggak nih azl? Ya, tapi kayaknya udah tahu semua, udah pengalaman nikah nih kan. Azl itu menumpahkan sperma di luar.
namanya azl. Kalau zaman modern namanya KB atau pakai alat-alat kontrasepsi, iya kan? Dalam bahasa lain apa namanya? Jaga jarak ya, jaga jarak kelahiran anak gitu ya. Atau dalam bahasa Arabnya at-tahdid an-nasl, ya, jaga jarak biar janin tidak apa namanya, tidak hadir di situ, gitu. Jamaah Jerman itu namanya azl, ya. Ya alhamdulillah nggak ada yang jomblo-jomblo nih, semuanya pasti sudah pernah nikah semua, bahkan udah puluhan tahun kali nikahnya kan, ya itu udah paham berarti azl. Nah sahabat bertanya kepada Nabi lagi bagi-bagiin ghanimah, ya kan, ya Rasul boleh nggak azl? Maka Rasul menjawab, tidak berdosa bagi kalian melakukan azl. Kan gitu. Hingga hari kiamat nanti tidak ada satu jiwa pun yang ditetapkan ada kecuali pasti akan ada. Paham gak maksudnya? Nabi bilang, sahabat, azl itu boleh banget. Boleh banget. Penentuan janin ada atau tidaknya itu ketetapan dari Allah. Mau azl ke, mau kagak ke, kalau memang waktunya ada janin, ada. Kalau nggak ada, ya nggak ada. Jadi adanya janin itu ketetapan dari Allah, bukan karena adanya azl atau tidak azl. Contohnya siapa? Nabi Isa. Nggak pakai azl-azlan dia mah, brojol sendiri kan. Nah tuh. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala, sama seperti USG sebenarnya. USG, ada orang yang USG-nya berkali-kali. Dari 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Pokoknya mah di USG terus. Bisa 2 kali, bisa 3 kali, 1 kali. Di USG nampak bahwa janin ini jenis kelaminnya adalah laki-laki. Ini cerita sama saya nih, ada tetangga. Cerita, Ustadz, saya di USG, jenis kelaminnya laki-laki. Maka disiapinlah semuanya, pernak-perniknya laki-laki. Ya udah semangat banget udah. Pas brojol, pas lahir, anaknya perempuan. Begitu tuh. Ya kan zaman dirahmati Allah. Jadi meskipun USG itu teknologi canggih, tapi menetapkan jenis kelamin, yang mengetahui hanya Allah sebenarnya. Ya sama kayak perakiran cuaca. Perakiran cuaca Depok, Jakarta hari ini hujan. Kagak. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, mau azl, mau nggak azl, kalau Allah belum berkehendak ada janin ya belum. Begitu maksudnya. Gitu jamaah yang dirahmati Allah. HRS Habib Rizik Syihab itu punya anak semuanya perempuan. 11 apa 12 tuh. Semua anaknya perempuan itu. Dan dia paling anti. Beliau paling anti kalau USG. Karena yang tahu di dalam janin itu hanya Allah Ta'ala. Jadi dia nggak pernah mau, beliau nggak pernah mau USG, itu nggak pernah. Ya, itu hak beliau lah, ya kan. Masing-masing orang punya pendapat dan keyakinan. Silakan aja, tafadhol masykuran. Tapi sabar banget, punya anak semuanya perempuan begitu. Kan berat banget ya Bapak Ibu ya. Kalau punya anak perempuan beda dengan punya anak laki-laki. Nih, kalau punya anak laki-laki nih ya, pulang malam jam 10, tenang-tenang aja. Ya mungkin tidur di musola, tidur di masjid ya kan. Coba kalau punya anak perempuan belum pulang malam, udah ketar-ketir, dak-dikduk, aduh kemana nih gadis ya kan. Jam 10 malam belum pulang. Jadi ketar-ketir. Ini lagi bedanya lagi anak perempuan sama anak laki-laki ya. Kalau anak laki-laki simple banget. Coba bapak-bapak di kamar mandi, paling cuma ada odol sama sabun. Coba emak-emak, oh banyak banget, 3 lemari. Ya, ada cuci mukanya, ada macam-macam lah pokoknya. Lebih banyak perempuan. Nah makanya Nabi memberikan motivasi, yang punya anak perempuan tuh hebat banget. 1 punya anak perempuan, wah ganjarannya pahalanya besar, surga. Kalau 2 anak perempuan gimana? Lebih besar lagi. Kalau 3 lebih besar lagi. Kata sahabat,
udah aku diem. Pasti Nabi jawabnya begitu sama gitu. Artinya punya anak perempuan itu sungguh mulia, sungguh beruntung sebenarnya. Ya kalau zaman dulu punya anak perempuan aib, katanya lemah lah, inilah itulah, ya kan. Terus Islam datang meluruskan bahwa perempuan itu tidak seperti itu. Justru kalau kalian punya anak perempuan, pahalanya lebih besar daripada daripada punya anak laki-laki. Itu zaman dirahmati Allah, ya. Nah, dari pertanyaan sahabat ini orang bingung, lagi perang, sempat-sempatnya ngomong azal, ya biarin baik apa? Ya namanya orang nanya, ya kan? Ya kita juga kadang-kadang lagi ngobrol, kadang-kadang ngalor ngidul, ya kan? Nah ini ada sahabat, bagus juga pertanyaannya, bukan ngalor ngidul sebenarnya. Pertanyaan tentang hukum, boleh nggak azal? Nah nanti dari ini kemudian ulama berkembang, memikirkan, menyimpulkan sebuah hukum. Makanya untungnya belajar sirah itu banyak. Satu, jadi tahu sejarah. Yang kedua, tahu asbabun nuzul ayat Quran. Yang ketiga, tahu fikih juga. Gitu. Untungnya belajar sirah banyak yang kita dapat dah pokoknya kalau belajar sirah mah. Nah, lalu jamaah dirahmati Allah, yang berikutnya Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari dua jalur yang berbeda ya tentang hal ini, ya, tentang hukum azal ini. Ya, dari dua jalur yang berbeda. Yang pada intinya Nabi Muhammad SAW membolehkan hukum azal tersebut. Orang Yahudi bilang, itu kan pembunuhan kecil-kecilan, katanya gitu. Pembunuhan kecil-kecilan. Jadi dinyinyirin sama orang Yahudi. Ada sahabat Nabi yang melakukan azal, kemudian dikata-katain gitu, diejek sama Yahudi. Itu kan pembunuhan kecil-kecilan. Katanya begitu. Terus kata Nabi, bukan, itu bukan pembunuhan. Karena mau azal atau mau enggak azal, kalau Allah udah tetapkan, ya ditetapkan ada janin. Kalau tidak ada, ya tidak ada. Bukan pembunuhan itu. Apalagi zaman sekarang. Dokter nyaranin, udah ya Bu, ini kalau punya anak dekat-dekat jaraknya, ini bahaya. Ya, apalagi ilmiah kayak begitu, udah. Boleh, gitu zaman dirahmati Allah. Ya. Lalu zaman dirahmati Allah, pada peristiwa perang Bani Mustalik juga, ini ada kejadian yang memilukan. Setelah selesai perang, senang-senang gitu, ternyata ada aja ujiannya. Apa itu? Konflik hampir bunuh-bunuhan. Siapa dengan siapa? Dialah Jarjah dengan Al-Juhani. Jarjah dengan Al-Juhani. Nah, kalau Jarjah ini seorang budak milik Umar bin Khattab. Jarjah itu budak punya Umar bin Khattab. Konflik dengan Al-Juhani. Ya. Gara-garanya zaman dirahmati Allah Ta'ala, ini mungkin, ini nggak disebutkan apa sebabnya mereka konflik. Tapi tampaknya mereka ingin menunjukkan pengaruh dari masing-masing kelompok. Nih, dari dulu udah ada nih. Tapi untungnya dulu ada Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka. Kita nggak ada Nabi Muhammad. Tapi jadiin pelajaran. Nah, Jarjah ketika hampir bunuh-bunuhan itu bilang begini, hai orang-orang Ansor, siapa yang mau bantu saya? Ayo bantu saya. Terus si Al-Juhani juga sama, hai orang-orang Muhajirin, siapa yang mau bantu saya? Ayo bantu saya. Ya gitu, main apa namanya kalau kita kalau waktu kecil main bapak-bapakan apa gitu. Ya kan, main bapak-bapakan gitu kalau udah mau kalah gitu ya. Atau manggil temennya gitu kalau mau kalah gitu ya. Atau ngadu sama temennya gitu. Ini kayak begitu tuh. Ternyata itu budaya. Tapi alhamdulillah ada Nabi, nggak jadi, hampir bunuh-bunuhan. Hampir aja. Orang udah main kelompok-kelompokan begitu. Nah akhirnya jamaah dirahmati Allah nggak jadi, hampir terjadi pembunuhan, bunuh-bunuhan. Lalu ketika Jarjah dan Al-Juhani saling memanggil-manggil kelompok,
Yang satu memanggil kelompok orang-orang Ansor, yang satu lagi manggil kelompok orang-orang Muhajirin. Orang munafik atau gembong munafik dengar namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul kaget ketika mendengar muslimin Quraisy itu kayak begitu, kayak semacam udah punya kekuatan besar gitu. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, wah bahaya ini. Orang-orang muslimin Mekah ini bahaya ini. Kalau sudah kuat, kita akan diusir nih yang lemah dari kota Madinah. Kan kalau Abdullah bin Ubay bin Salul kan orang Madinah. Sedangkan Nabi dan para sahabat orang Mekah kan. Nah, bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul kejem banget kata-katanya. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul begini. Dia membuat pepatah. Gemukkan anjingmu, dia pasti akan menerkammu. Demi Allah, jika kita telah sampai di Madinah, orang yang kuat pasti akan mengusir yang lemah. Begitu kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi orang munafik itu ternyata memang dari dulu nggak suka kalau umat Islam kuat. Nggak suka kalau umat Islam ini berjaya. Khawatir. Aneh gitu. Ada saudaranya yang sukses, dia malah nggak terima. Ini ciri-ciri orang munafik. Nah, ternyata perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul didengar sama sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam mendengar perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian diadukan kepada Nabi SAW. Itu kan pernyataan ancaman sebenarnya. Ancaman itu. Jadi nggak terima kalau muslimin kuat. Nggak mau kalau muslimin kuat. Ini ancaman. Zaid mengadukan hal ini kepada Rasul. Nah, kebetulan pada saat Zaid mau mengadu kepada Rasul, ada Umar bin Khattab yang sedang bersama Rasul. Umar langsung komentar, Rasul, kalau engkau izinkan akan aku bunuh dia. Abdullah bin Ubay bin Salul. Saya perintahkan kepada Abbad bin Bishr untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa kata Nabi? Nih, pemimpin begini jenius, enak kalau punya pemimpin jenius, leadershipnya mantep, ya kan? Kepemimpinannya mantep, karena otaknya jenius. Rasul bilang begini kepada Umar, ayo Umar, kalau aku memerintahkan engkau membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, nanti apa kata orang? Ntar jadi gunjingan. Tuh Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Jangan, kata Rasul, jangan dibunuh. Kan bahaya nih sebenarnya pernyataan Abdullah bin Ubay bin Salul kan. Bahkan ini Nabi Allah akhlaknya mulia banget. Orang udah jelas-jelas munafik, itu masih dijaga nama baiknya. Ya kan? Lah kita, Masya Allah, orang mukmin, orang baik, orang soleh digunjingin. Orang mukmin, orang soleh, orang baik dibuka aibnya, disebar aibnya, dicari-cari kesalahannya. Nih Nabi SAW contohnya luar biasa. Meskipun gembong munafik, meskipun ketua orang-orang munafik, tapi Nabi tetap menjaga nama baik Abdullah bin Ubay bin Salul. Luar biasa akhlak Nabi SAW. Nah, ketika sudah ada yang tahu pernyataan Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul cepat-cepat menutupnya supaya nggak ada gunjing-menggunjing terhadap Abdullah bin Ubay bin Salul. Caranya gimana? Setelah peperangan selesai, jalan terus, kagak ada istirahat pisan. Itu bukan kebiasaan Nabi. Biasanya Nabi ada istirahatnya. Ini enggak. Habis perang Bani Mustalik selesai, menuju petang hari, menuju sore hari, jalan lagi menuju kota Madinah, ya kan? Sampai malam, dari petang sampai malam, malam lewat sampai pagi, pagi lewat sampai kemudian terik matahari. Nah, pas sampai terik matahari itu siang, ya tengah hari bolong, bertepar semua otomatis. Sahabat Nabi semua udah akhirnya kelelahan tidur, jatuh semua berubuh.